Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizal Pradipta Ibrahim dengan NIM 12030060045. Izin menjelaskan mengenai sanksi pencucian uang sebagai pendanaan terorisme dalam pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perspektif hukum pidana Islam. Yang pertama, yaitu sanksi pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Bentuk pemidanaan terhadap subjek hukum perorangan yang telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagai pendanaan terorisme dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dalam pasal tersebut mengatur ancaman maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun. Hal serupa juga dianut dalam penjatuhan pidana denda yang maksimalnya sebanyak 10 miliar rupiah. Ancaman maksimum yang telah ditentukan di atas memberikan konsekuensi terhadap putusan hakim kepada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang mana tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Dengan tidak adanya batas ancaman minimum, maka di pasal tersebut terdapat kelonggaran pidana yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui hukum. Pelaku tindak pidana pencucian uang yang dialokasikan sebagai pendanaan terorisme yang berbentuk korporasi diancam dengan denda 100 miliar rupiah. Apabila korporasi tidak mampu membayar denda, maka pidana diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi dan atau personal pengendali korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang digunakan sebagai pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal ini, penjualan harta kekayaan yang dimiliki korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dapat dijatuhkan terhadap personal pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yaitu yang pertama, dibekukan secara sebagian atau seluruh kegiatan korporasi tersebut. Yang kedua, dicabut izinnya dan masuk ke dalam daftar korporasi yang terlarang. Yang ketiga, pembubaran korporasi. Yang keempat, perampasan aset korporasi untuk negara. Yang kelima, pengambil alihan korporasi oleh negara. Lalu yang keenam, putusan pengadilan. Lalu mengenai sanksi pencucian uang dalam hukum pidana Islam. Menurut aturan syariat Islam, hukuman yang telah ditentukan dalam nas hanya dijatuhkan atas orang yang berbuat langsung, bukan kepada orang yang berbuat tidak langsung. Maka penjatuhan pidana bagi pelaku tidak langsung ini adalah hukuman ikut serta dalam jarima ta'zir. Hal ini yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu kesyubhatan suatu jarimah apabila hukumannya dijatuhkan kepada pelaku yang secara tidak langsung melakukannya. Dengan adanya kesyubhatan tersebut, maka pelaku jarimah dalam pendanaan terorisme ini dihukum dengan hukuman ta'zir. Hal ini sesuai dengan salah satu pembagian dari jarimah ta'zir, yaitu berasal dari jarimah hudud dan kisos diyat yang tidak terpenuhi syarat-syarat atau ada syubhat sehingga dijatuhi hukuman ta'zir. Dengan demikian, pelaku tindak pidana pencucian uang yang digunakan sebagai pendanaan terorisme dapat dihukumi dengan hukuman ta'zir, yang mana ketentuan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah dan lembaga peradilan. Kesimpulannya, tindak pidana pencucian uang yang digunakan sebagai alokasi pendanaan terorisme, yaitu apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan di dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur umum tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.